Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maharani Putri Rahadian dengan NIM 22030174034 dari kelas PM 2022D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi masa kini. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup seorang diri dan memerlukan interaksi dengan orang lain. Salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain adalah bahasa. Bahasa digunakan oleh manusia untuk mengutarakan pikiran, gagasan, bahkan perasaannya kepada orang lain. Bahasa berbeda-beda terhadap daerah masing-masing. Karena itu, terdapat berbagai macam bahasa di dunia ini. Seperti di Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat lebih dari 300 bahasa daerah. Mengapa demikian? Karena Indonesia letak geografisnya berbentuk kepulauan yang menyebabkan Indonesia memiliki suku dan adat istiadat yang beragam. Tetapi, dengan beragamnya suku dan adat istiadat, Indonesia tidak luput dengan bahasa persatuan. Bahasa persatuan yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu para pemuda dari setiap pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan membuat suatu ikrar yang disebut Sumpah Pemuda. Salah satu unsur dalam Sumpah Pemuda menjelaskan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Dalam momen itulah, bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia terlahir sebagai identitas bangsa Indonesia, yang sampai sekarang masih menjadi keunggulan Indonesia sebagai suatu bangsa. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan dalam bidang historis, hukum, dan linguistik. Bahkan, di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi salah satu bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Pengembangan kosakata bahasa Indonesia terus berkembang menjadi bahasa modern, dibuktikan dengan banyaknya penutur bahasa Indonesia di khalayak luas, serta mudahnya bahasa Indonesia diterima, dipelajari, bahkan dipahami oleh masyarakat sekitar. Dengan begitu, bahasa Indonesia masih menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa agar terus dikenal di dunia luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang dipelajari sekarang. Bahasa Indonesia diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern di masa depan. Mengapa? Karena bahasa Indonesia bukanlah sekedar alat komunikasi belaka yang berlatar belakang bahasa serta budaya dalam masyarakat. Tetapi bahasa Indonesia juga merupakan pencerminan sifat budaya bangsa Indonesia. Alangkah baiknya, perkembangan bahasa Indonesia juga diikuti oleh pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga dapat terpelihara hingga ke generasi selanjutnya. Hal itu dapat terwujud apabila pembinaan serta pengembangan bahasa Indonesia dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah ataupun dari pihak lainnya dalam berbagai bentuk. Karena di sini saya adalah mahasiswa dari jurusan matematika, prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang sedang saya pelajari sekarang, dapat dilihat dari aspek mata kuliah yang sedang saya jalani. Seperti meskipun saya berada di jurusan matematika, mata kuliah bahasa Indonesia masih tetap ada dalam jadwal mata kuliah saya. Mengapa demikian? Karena mata kuliah bahasa Indonesia masih sangat diperlukan bagi mahasiswa seperti dalam penulisan tugas maupun skripsi, agar dapat memilih kosakata yang baik dan sesuai dengan EYD.
memahami konsep penggunaan kosakata dalam keadaan dimanapun berada, dapat memilih kosakata yang bagus, serta memilih diksi-diksi yang baik juga. Selain untuk penulisan tugas, bahasa Indonesia juga dapat digunakan dalam lingkungan mahasiswa sehari-hari. Seperti dapat kita ketahui, mahasiswa tidak hanya berasal dari kota itu saja, tetapi dari seluruh pelosok Nusantara, di mana masing-masing daerah memiliki adat istiadat serta cara berbicara khas masing-masing. Maka dari itu, dengan adanya mata kuliah bahasa Indonesia, diharapkan para mahasiswa dapat saling berinteraksi satu sama lain tanpa adanya perbedaan. Maka dari itu, bahasa Indonesia masih sangat penting untuk mahasiswa dan diharapkan peranannya lebih terlihat untuk di masa depan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maafkan jika ada salah kata ataupun ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.